Jumat Agung. Kalau orang bahasa Inggris katakan Good Friday, ya. Tapi kalau di luar sana Paskah itu adalah Happy Easter, saudara. Nah, biasanya itu identik dengan telur, saudara ibu, ya. Nah, kenapa telur? Karena mungkin mereka pikir telur itu kan awal kehidupan, saudara, awal yang baru. Nah, tapi kita tidak menyebutkan Happy Easter, tapi kita sebutkan Passover, saudara. Kalau bahasa Inggris bilang. Nah, Passover itu adalah kebangkitan, saudara. Kenapa? Sebelum bangkit ada kematian yang kita peringati hari Jumat kemarin. Dan kalau saudara tahu, harusnya ya, cuma memang kita nggak bisa pungkiri. Kenapa? Karena gereja-gereja di modern ini, gereja-gereja di masa kini ini, mereka lebih meriah merayakan Natal, saudara. Makanya kalau Natal itu identik dengan pesta, identik dengan pembagian kado. Natal itu dimeriahkan dengan sangat sukacita, dengan sangat meriah. Tidak salah, saudara, karena memang Natal itu kan bicara tentang kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Tapi seharusnya justru kalau Bapak Ibu harus tahu, nah saya mau kasih tahu kepada saudara, karena justru pondasi kita itu adalah di kematian dan kebangkitan, saudara, yang kita peringati yaitu Jumat Agung dan Hari Paskah sekarang ini. Nah, kenapa saya bisa bilang bahwa justru puncaknya adalah di kematian dan kebangkitan? Walaupun memang kita nggak pungkiri hari kedatangan, hari kelahiran Yesus Tuhan kita, itu memang kita perlu rayakan, saudara. Tapi harusnya yang lebih, saudaraku, yang lebih meriah, yang lebih lebih sukacita, ya, walaupun dengan kita tetesan air mata, itu harusnya di Jumat Agung dan Paskah, saudara, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Tapi supaya apa, saudara? Supaya justru fondasi kita itu ada di Jumat Agung dan Paskah. Nah, saudara ingat nggak? Paulus bilang apa? Seandainya kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib dan tidak bangkit pada hari yang ketiga, maka sia-sialah imanmu, saudara. Ya, jadi titik puncaknya itu adalah di kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya. Maka dari itu saya mau ajarkan saudara, saya mau ingatkan kita bahwa Jumat Agung, kematian dan kebangkitan Tuhan itu yang sudah terjadi 2026 tahun yang lalu, itu fondasi kita. Fondasi apa, saudaraku? Fondasi iman kita, ya kan? Justru Paulus bilang, karena dia sudah mati, sudah bangkit, maka engkau akan diselamatkan, maka engkau akan terima kehidupan yang kekal. Nah, kita yang percaya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita hari ini. Jadi ini dasar fondasi kita, saudara. Supaya apa? Supaya kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah mati dan percaya bahwa dia sudah bangkit dari kematian, itu yang membawa saudara dan saya satu hari nanti ketika kita menghembuskan nafas kita menutup mata di dunia ini, kita akan pindah ke satu tempat yang namanya Yerusalem baru, saudara. Nah, itu tidak terlepas dari fondasi pegangan iman percaya kita, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan saya mau tanya Bapak Ibu jemaat Philadelphia GSPDI, apakah kau percaya Yesus sudah mati dan bangkit? Yang percaya berikan tepuk tangan yang haleluya, ya. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai terabaikan itu pegangan iman kita. Kalau kita ditanya, kamu percaya Yesus? Kenapa kamu percaya Yesus? Oh iya, dia Tuhan Juru Selamat saya. Dia mati buat saya, untuk apa? Menebus dosa salah saya. Karena ada satu ayat bilang begini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, saudara Bapak Ibu yang sudah datang hari Jumat memperingati hari kematian Tuhan, camkan baik-baik firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan saudara saksikan the Passion of Christ, ya. Ya, sedikit saya kilas balik, saudaraku, bagaimana itu adalah detik-detik Yesus, saudara, diserahkan ke tangan orang berdosa. Itulah yang Yohanes bilang, lihat anak domba Allah yang memikul dosa seisi manusia. Anak domba itu kan gambaran dari yang dikorbankan, saudara, disembelih, saudara, sampai darahnya harus tercurah, sampai darahnya harus tertumpah, saudara. Jadi setiap kali bangsa Israel pada zaman purbakala, pada zaman perjanjian lama, kalau mereka datang
mempersembahkan korban, binatang yang mereka bawa itu adalah anak domba. Ya, dan itu gambaran saudaraku yang nanti ke depannya anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan. Nah, supaya dosa-dosa mereka diampuni, mereka harus korbankan binatang. Binatang itu diserahkan kepada imam-imam suku Lewi, lalu disembelih, darahnya saudaraku ya, binatangnya dibawa dalam di satu mesbah korban, dibakar saudaraku, darahnya diambil, lalu dipercikkan saudaraku. Nah, itu gambaran dari siapa? Kematian Tuhan Yesus. Dan itu digenapi saudara. Makanya dahsyat sekali saudaraku ya Pak. Dan darah binatang yang disembelih, yang darahnya dipercik di tampuk perjanjian, di mesbah korban saudaraku, itu cuma hanya untuk sementara. Jadi setiap kali bangsa Israel purba mereka berbuat dosa, mereka harus tebus dengan binatang. Mereka harus mengorbankan binatang. Pertanyaannya sederhana saudara, mau berapa ribu binatang yang harus dikorbankan? Dosa pertama, sekali dosa satu binatang dikorbankan. 2 kali dosa, 1 binatang lagi dikorbankan saudara. Dan itu cuma satu gambaran bayangan saudaraku yang disempurnakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Makanya Yohanes bilang apa? Lihat anak domba Allah yang memikul dosa seisi dunia. Dan Bapak Ibu harus tahu, sekali Yesus dikorbankan sampai selama-lamanya, tidak ada lagi pengorbanan hewan, tidak ada lagi pengorbanan binatang saudara. Makanya Bapak Ibu ingat gak, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, sampai Alkitab katakan keringatnya itu bercampur dengan darah. Betul saudaraku, waktu Yesus berdoa, berapa kali dia berdoa di Taman Getsemani? 3 kali dengan doa yang sama. Dan doanya begini saudara, Bapa, jikalau boleh biar cawan ini lalu daripadaku. Nah, saudara tahu kan, sering saya katakan cawan ini adalah berisi anggur murka Bapa, murka Elohim. Dan saudara harus tahu, kalau Yesus minum cawan ini, maka dia harus diserahkan ke tangan orang berdosa. Yesus tahu kalau dia minum cawan ini, genaplah kitab Galatia bilang apa? Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Makanya saksi Yehova mereka nggak paham. Mereka bilang begini, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa kok dia jadi terkutuk? Nggak mungkin dia Tuhan. Kalau dia Tuhan nggak mungkin dia terkutuk. Mereka lupa atau mereka mungkin ditutup mata hati mereka, orang-orang saksi Yehova. Termasuk juga saudara-saudara sepupu kita yang bilang begini, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa kok dia mati? Ya, nah inilah ada saat mata hati mereka tertutup. Yang Paulus bilang itulah selubung saudara. Makanya untuk saudara sepupu kita orang saksi Yehova, kalau mereka mau percaya, mau bertobat, selubung itu harus dicabut saudara. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan saudara. Dan memang betul orang-orang yang di luar sana nggak tahu kenapa Yesus terkutuk. Betul kitab Galatia bilang karena dia sedang menanggung kutuk-kutuk kita saudara. Dia jadi tumbal. Apa itu tumbal? Yang nggak salah, yang nggak tahu apa-apa, tapi dijadikan salah, dimasukkan ke dalam penjara. Padahal dia bukan pelakunya saudara. Orang bilang dia tumbal saudaraku. Nah itu gambarannya. Orang-orang saksi Yehova, saudara-saudara sepupu kita, mereka gabah di situ saudaraku. Nah ketika Yesus minum ini cawan, dan Yesus bilang apa saudara? Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Wow. Makanya Bapak Ibu, satu contoh gambaran doa yang sempurna. Kalau saudara berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, boleh nggak? Boleh saja kita minta ini, minta itu, dan minta yang lain. Tapi dengar, kita bilang begini, bukan kehendakmu yang jadi Tuhan, kehendakmu yang jadi. Kenapa? Kenapa kita harus belajar dari doa Yesus di Taman Getsemani? Saya mau beritahukan, karena Tuhan tahu, Elohim tahu kehendak yang terbaik untuk saudara dan saya. Kita berikan tepuk tangan. Jadi saudara berdoa minta mobil, Tuhan berkati saya mobil, mungkin belum dijawab doa kita, lalu kita kecewa sama Tuhan. Oh, itu kurang bijak saudara, itu kurang peka namanya. Saudara sudah begini, Tuhan
Aku minta mobil, tapi bukan kehendakku, kehendak Bapa yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Percayalah, saudara, tidak ada doa yang percuma, tidak ada doa yang sia-sia. Tiba saatnya, kalau Tuhan kasih mobil sekarang, seandainya mungkin kau kerepotan untuk biaya servis, mungkin kita kerepotan untuk biaya perpanjang STNK, atau mungkin kita belum punya garasi, mobil kita mau parkir di mana, saudaraku? Tapi saya percayalah, Bapa yang baik, Dia akan memberikan. Tidak ada seorang pun anak yang minta roti dikasih batu sama orang tuanya. Amin, saudaraku. Tidak seorang pun orang tua yang baik, orang tua, apalagi Bapa di sorga, yang anak yang minta ikan dikasih pula. Tak mungkin. Tiba waktu, tiba saatnya, Kairos Tuhan datang. Apa yang kau rindukan, Tuhan berikan mobil, Tuhan berikan rumah, kita berikan keutamaan buat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Yesus minum cawan ini, Dia siap. Dia siap, saudara. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu ya, supaya saudara jadi orang Kristen, gak jadi orang Kristen yang gak tahu apa-apa. Jangan. Kita harus tahu banyak firman. Kita harus semakin hari, semakin mengerti dan disikapkan, saudaraku. Ya enggak, supaya nanti kalau ada orang tanya kepada kita bisa jawab mereka. Dan siapa tahu hati mereka disentuh oleh pengetahuan, pemahaman, pengertian kita akan firman terhadap orang itu, saudaraku. Ketika saya mau katakan begini, saudara, kemenangan Yesus, ya, mati dan bangkit, saudaraku, ya, itu sebenarnya ditentukan dari taman Getsemani, saudara. Disitulah pertempurannya, disitu peperangan rohnya, saudaraku. Karena Yesus menang dari Getsemani. Dan saudara tahu Getsemani artinya apa? Irikan minyak. Disitulah Yesus ketika Dia minum cawan ini, dalam doanya Dia siap menuju ke Kalvari. Dia siap menuju ke Golgota, saudara. Dan kita tahu bukan film The Passion of Christ. Setiap kali saya nonton film itu, saya hanya bilang begini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Seharusnya saya yang digantung di atas kayu salib. Tapi kalau saya yang digantung di atas kayu salib, saya nggak sanggup Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa menebus dosa salah kita dengan darah kita sendiri. Why? Kenapa, saudara? Karena darah saudara sudah tercemar. Darah kita sudah tercemar. Oleh apa? Oleh dosa warisan. Belum lagi dosa perbuatan kita, saudara. Dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Bisa nggak sesuatu barang yang tercemar untuk menebus barang yang lain? Nggak bisa, saudaraku. Itu harus dibutuhkan darah yang murni, darah yang kudus, darah yang tanpa noda dan tanpa cacat dan celah. Dan satu-satunya adalah the Son of the Living God. Satu-satunya adalah the Son of Man, anak manusia yang datang ke dalam dunia. Wow. Makanya ayo saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan, peristiwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, disitulah puncak. Dan saudara tahu, ada 7 perkataan Yesus yang Yesus ucapkan pada waktu Dia tergantung antara langit dan bumi. Dan salah satu perkataannya yang selalu saya katakan kalau kita peringati hari kematian Jumat Agung, salah satu perkataan Dia berkata seperti ini, Eloi, 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 lama sabachthani, yang artinya adalah my father, my father, my father, why do you leave me? Mengapa kau meninggalkan aku? Dan kita tahu, saudara, cerita seorang anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia dan Bapa adalah satu, saudara. Dia Tritunggal Allah. Dia adalah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan mereka adalah satu Elohim. Ya, di saat itu Bapa di sorga membuang mukanya. Saudara pernah gak satu contoh sederhana? Saudara ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Dalam tanda petik begini ya, orang itu tiba-tiba gak ada sama, gak ada apa, gak ada angin, gak ada tanda-tanda, tiba-tiba dia ninggalin kita, saudara. Ya, kita satu tim,
Misalnya contoh, ya, tiba-tiba entah kenapa orang-orang inti kita tiba-tiba jatuh cinta, saudaraku. Padahal pertempuran masih belum selesai, pertempuran masih di depan mata, saudaraku. Atau mungkin saudara lagi sedang perang nih dengan satu pasukan kurang lebih 12 orang, tiba-tiba teman kita, teman baik kita, tiba-tiba kabur tinggalin kita, dan kita tinggal sendiri harus hadapi musuh itu, saudara. Gimana perasaan kita saat itu? Wow, pasti berkecamuk, saudaraku. Ya. Kita bilang, wah kamu gak setia ya, wah kamu pengkhianat ya, wah, dan wah, saudara. Mungkin ilustrasi saya berikan gak sebanding dengan apa yang Yesus ketika dia berteriak, Eloi, Eloi. Dalam bahasa Arabik itu, saudara, bukan bahasa Ibrani. Bapa, engkau meninggalkan aku. Artinya saat itu Yesus sendiri menghadapi salib. Yesus sendiri menghadapi musuh. Maka dia berteriak. Makanya doa teriakan Yesus di atas kayu salib itu sangat fenomenal, saudara. Bagi saudara yang ngerti, bagi saudara yang tahu, wow, saya nggak bisa bayangkan. Maka saudara akan semakin cinta dengan Yesus, saudara. Ya. Kenapa? Why, saudaraku? Yang tadi saya katakan, Bapak membalikkan wajahnya, Bapak membalikkan badannya, Bapak meninggalkan dia. Padahal waktu Yesus dibaptis, apa yang saudara tahu? Ada terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah akan dia. Tapi waktu Yesus disalibkan, Bapak membalikkan wajahnya, Bapak meninggalkan dia. Kenapa, saudaraku? Pasti saudara sudah tahu. Karena pada saat itu Yesus sedang menanggung dosa-dosa kita, saudara. Dan Bapa yang di surga adalah Bapa yang kudus. Dia tidak pernah kompromi sekalipun. The Son of the Living God. Saat itu dosa-dosa kutuk-kutuk, sumpah serapah, dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, yang menyebabkan keturunannya terhilang, saudaraku. Waktu Adam dan Hawa dia makan itu buah terlarang, Tuhan usir mereka, saudaraku. Dan supaya mereka gak boleh sentuh buah kehidupan, mereka mengalami kutuk, tanah jadi kutuk. Saudara tahu gak ular? Ular itu, nah saya mau kasih tahu rahasia, mungkin Bapak Ibu udah ada yang tahu. Ular itu awalnya itu punya kaki, saudaraku. 2 kaki di depan, 2 kaki di belakang. Itulah kita lihat dragon naga. Jadi naga itu gambaran dari ular yang sebelum dikutuk, saudara. Jadi tadinya ular itu diciptakan untuk punya kaki, bukannya dia merayap, punya kaki di 2 dan di belakang, saudara. Yang kita lihat itu, mohon maaf ya, di video itu ular naga itu kan punya kaki, saudaraku. Itu ular sebelumnya. Sebelum dia dikutuk, saudara. Saya dulu waktu saya pernah tinggal di Villa Tolong Baru di Doha belakang, ada ular kurang lebih sekitar 30-40 cm, saudaraku, ditangkap sama warga. Lalu ular itu digantung di pohon, saudara. Nah, oleh beberapa warga, ular itu dibakar. Dari ekornya dibakar, saudaraku. Mungkin ular itu udah setengah mati karena udah dipukul, saudaraku. Nah, dibakar setengah kampus, saudaraku. Nah, kebetulan saya lewat, saya lihat. Waktu saya lihat itu ular yang udah terbakar, yang tergantung di pohon, di ranting-ranting pohon, saudaraku, yang gak terlalu tinggi, digantungin, saudara. Itu saya dengan mata kepala sendiri. Di depan, di belakang, di bawah badan ular itu, di daerah depan, itu keluar 2 kaki kecil, saudara. Saya saksi mata. Jadi ular itu dikutuk sama Tuhan karena sudah memperdaya Adam dan Hawa yang tadinya punya kaki di 2 depan, 2 belakang. Kaki itu langsung masuk ke dalam tubuhnya dan dia makan debu. Itu yang firman Allah katakan. Kutuk terhadap Adam dan Hawa, kutuk terhadap ular, dan kutuk terhadap tanah. Nah, kutuk-kutuk itulah yang Yesus pikul di atas kayu salib. Maka
Makanya dia berteriak, Eloi, Eloi. Bapa, Bapa, my Father, why do you leave me? Kenapa engkau membalikkan badan, memalingkan wajahmu dan meninggalkan aku sendiri untuk menghadapi salib? Saudara tahu, saat itu Yesus berjuang untuk pemulihan, pembaruan, dan keselamatan hidupmu dan hidupku, saudara. Dia jadi tumbal. Makanya kalau ada orang yang mengerti ini, saya nggak habis pikir kalau satu hari dia tinggalkan Yesus. Saya nggak habis pikir kalau satu hari nanti dia berkhianat, dia menyangkal Yesus, saudara. Saya nggak habis pikir. Kalau dia udah ngerti tentang salib, kalau dia ngerti tentang bagaimana harga yang dibayar oleh Yesus. Makanya tadi pujian yang tadi kita nyanyikan, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan darah yang mahal. Darah tiada noda, tiada cacat, tiada celah. Saudara, bisakah kita berkata seperti Paulus? Aniayakah, kesengsaraankah, kemiskinankah, kemewahankah, kenikmatankah? Itu semua tidak dapat memisahkan aku daripada Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah historinya, saudara. Ketika Yesus disalibkan, saudara, ada 7 perkataan. Dan salah satu perkataan yang sangat fenomenal itu, saudara, rupanya saat itu Yesus memikul dosa kita. Dan dia dibiarkan sendiri, saudara. Ditinggal sendiri. Tapi dahsyat luar biasa, karena cintanya kepada kita, saudaraku. Yesus tidak setengah jalan. Yesus tidak bilang begini, aduh capek ya, aduh setengah mati ya, ngapain saya disalibkan? Manusia yang berbuat dosa kok saya yang harus terima getahnya. Seandainya kalau saya jadi Yesus saat itu, saya pulang kampung, saudaraku. Maka saya perintahkan malaikat saya, tolong bumi hanguskan orang-orang yang berdosa. Matikan mereka semua. Jangan kasih belas kasihan untuk Yesus, bukan saya, saudara. Dan saya juga bukan Yesus, saudara. Itulah karena cinta kasihnya kepada kita, saudara. Dia korbankan sampai garis akhir, saudara. Kita berikan tepuk tangan. Sampai perkataan yang terakhir dia bilang begini, it finished. Artinya apa? Sudah selesai. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak rohani saya dengan baik-baik, maukah engkau menyelesaikan iman percayamu sampai garis akhir? Amin. Ibu Nurul mau sampai garis akhir. Ada tantangan kah? Ada pergumulan kah? Ada kesusahan kah? Itu gak mengagetkan kita lagi, saudara. Sampai kapan? Sampai terakhir, sampai selesai. Ya enggak? Mau kita kaya, mau kita diberkati melimpah, kita gak jadi orang sombong, kita gak jadi orang tinggi hati, saudaraku. Kita tetap rendah hati sampai selesai, sampai garis akhir. Kita mau setia sampai Tuhan, sama Tuhan. Itu yang selalu saya katakan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sampai ketika dia berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan. Itu perkataan yang ketujuh. Lalu dia menundukkan kepalanya. Wow. Dan saudara tahu, terjadi awan yang gelap, gempa bumi, orang-orang mati, orang-orang yang percaya pengikut Yesus, ya, yang mati dibangkitkan hidup, saudara. Ada penafsir mengatakan seperti Lazarus yang sudah mati 4 hari, mereka dibangkitkan. Tapi bukan berarti dibangkitkan terima tubuh kemudian, tidak, itu belum. Karena apa? Karena Yesus belum bangkit. Ya. Jadi mereka yang sudah mati beberapa hari dibangkitkan. Ibarat kata seperti Lazarus hidup lagi seperti manusia normal, ya. Lalu kemudian dirembain Allah terbelah 2.
terjadi halilintar, terjadi awan yang gelap. Itu salah satu perwira yang menombak lumbungnya Yesus, saudaraku. Itu salah satu perwira konon katanya. Menurut Yosefus ini adalah kurang lebih peneliti sejarah abad yang pertama, saudaraku. Orang yang tombaknya lambung Yesus, saudaraku, waktu ditombak itu darahnya muncrat, saudaraku. Orang itu tadinya itu picek. Tahu nggak picek apa itu, saudara? Mohon maaf nih, buta setengah. Jadi matanya nggak normal satu, saudaraku. Jadi waktu dia tombak itu darahnya muncrat kena matanya. Matanya sembuh, saudaraku ya. Walaupun tidak terus dalam kita. Ya, hanya salah satu hambanya Markus ya, yang dipotong telinganya oleh Petrus, lalu Tuhan ambil itu telinga, Tuhan sambungkan lagi, saudaraku ya. Bayangkan, mati aja membawa mujizat, saudaraku. Dan orang yang nombak itu, saudaraku, ketika dia kecipratan darahnya Yesus, saudaraku, tiba-tiba matanya pulih sembuh. Dan konon, saudaraku, ya, cerita bapak-bapak gereja abad pertama, dia menjadi pengikut Kristus yang militan, saudara. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi, tapi sejak saat itu dia menjadi seorang pekabar Injil, saudara. Wow, saudara, waktu Yesus dia menundukkan kepalanya, it finished, sudah selesai. Lalu Yusuf Arimatea, salah satu orang kaya yang ada pada masa itu, memberikan kuburannya. Nah, orang-orang Yahudi, saudaraku, mereka meninggal tidak dikubur, tidak ditanam di dalam tanah, tidak. Mereka seperti orang Toraja. Kalau saudara pernah ke Toraja, saya dulu sekali pernah ke Toraja. Orang yang meninggal itu di dalam peti dimasukkan ke dalam lereng-lereng, bukit-bukit, goa-goa, saudaraku. Orang Yahudi itu seperti itu budayanya. Maka dia bilang, jangan-jangan orang Toraja ini salah satu doga suku Israel yang hilang. Bisa jadi, saudaraku. Ya kan, orang Toraja, Sulawesi Selatan, saudaraku ya. Nah, kuburan itu yang berbentuk goa, lalu mayat Yesus dikafani, saudaraku, lalu dimasukkan ke dalam goa itu, saudaraku. Lalu dibantai dengan batu, saudara. Dan batu itu batu yang sangat besar, saudara. Nah, sebelum saya lanjut kepada kebangkitan, saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Wow, saudara buka telinga lebar-lebar ya, ini pondasi kita. Ada pertanyaan bilang begini, ya. Waktu Yesus mati, dia kemana? Rohnya kemana? Yang mati kan jasmaninya, saudaraku, di kain kafanin, ya. Makanya Bapak Ibu, ini luar biasa. Alkitab ini salah satu bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Ya. Jadi waktu Yesus lahir, saudara ingat tak peristiwa Natal? Dia dibungkus dengan apa? Kain apa? Nah, waktu dia mati, ya salah satu kain itulah yang membungkus tubuhnya, saudara. Jadi sudah dibuatkan kan? Tidak sepakat, saudara. Ya. Nah, waktu dia dibungkus, saudaraku, dimasukkan ke dalam goa. Goa itu adalah kepunyaan Yusuf Arimatea, orang kaya pada waktu itu, saudara, yang percaya Yesus, yang jadi pengikut Yesus. Tapi dia sembunyi-sembunyi, dia takut sama imam besar dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang benci sama Yesus, saudara. Ya. Nah, pertanyaan tadi saya bilang begini, waktu Yesus mati, rohnya kemana, saudaraku? Rohnya kemana? Apakah rohnya ada dalam tubuhnya? No, tidak. Yang saya mau kasih tahu kepada saudara yang hadir dalam ibadah Paskah pada hari ini, berbahagialah engkau yang hadir dalam ibadah Paskah pagi ini, saudara, karena engkau akan dengar, engkau akan terima kuasa kebenaran dari peristiwa Yesus mati sampai dia bangkit. Coba 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Tolong tampilkan. Coba 1 Korintus ya. Oke ya. Oke. Nah, kita baca bersama. Sesudah 3, 2, 1. Sesudah ia mengenakan yang tidak dapat binasa dan dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati,
Maka akan genap firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, kita baca bersama. 3, 2, 1. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat itu seperti sengat ular kobra, saudara. Kala jengking itu ada sengatnya, ada apa namanya, racunnya, saudara. Makanya orang yang dipatok sama ular, orang yang dipatok sama kala jengking, ya. Dan kalau ikan pari juga ada sengatnya, saudaraku. Dulu adalah satu terkenal, saya lupa siapa namanya, dia sering dulu ya dipatok sama yang itunya ikan pari, mati langsung karena racunnya sangat dahsyat. Nah, yang saya mau katakan begini, saudara. Tampilkan ayat 54 ya. Jadikan satu dengan ayat 55. Jadi waktu Yesus mati, saudaraku, rohnya terbakar. Nah, saudara yang pernah ikuti khotbah saya, saudara pasti akan tahu. Jadi waktu Yesus mati, dia berkata, edit song. dan Bapak Ibu harus tahu ya, salah satu menyebabkan Yesus Tuhan kita mati kekasih ada kehabisan darah. Ya, di samping itu dia berkata, aku menyerahkan rohku, ya kan? Nah, waktu dia mati, apa yang Yesus lakukan? Apakah dia diam di dalam tubuhnya? Ya, apakah dia pergi ke Bapa? Belum. Waktu Yesus mati, dalam rohnya, saudara dengar baik-baik, dia masuk ke dalam dunia Hades, saudara. Apa itu Hades? Apa itu dunia Hades? Hades itu adalah alam maut. Disitulah Lucifer bersama malaikat-malaikat yang jatuh yang ikut dia. Disitulah dia bangun kerajaan di situ, yang namanya Hades. Hades itu adalah dunia orang mati. Jadi saudaraku, orang yang meninggal zaman yang ada sampai sekarang, mereka kalau tidak percaya Yesus, tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mohon maaf nih Bapak Ibu, jangan bilang Tuhan itu gak hadir. Mohon maaf ya, Tuhan gak pernah tidak hadir. Maka roh orang yang meninggal itu akan ditawan di dunia Hades. Dan saya mau katakan, di dunia Hades itulah pemimpinnya Lucifer memegang kunci alam maut. Udah terikat tuh di sana, udah nggak bisa kemana-mana rohnya. Makanya saudara ingat gak, Lazarus yang miskin pengemis dengan orang yang kaya perumpamaan. Orang kaya itu masuk ke dalam dunia alam maut, alam barzah. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia lama, sementara Lazarus dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Di alam barzah itu orang kaya teriak-teriak, tolonglah, kasih saya, cucukkan jarimu ke air, saya sangat kesakitan, kepanasan di sini. Itulah alam Hades, dunia orang mati. Jadi waktu Yesus dia mati dalam rohnya, saudaraku, apa yang Yesus lakukan? Dia masuk ke dalam dunia orang mati. Dia masuk ke dalam alam barzah. Hades itu, saudara, saya nggak bisa bayangkan waktu Yesus rohnya masuk ke dalam dunia orang mati, saudara. Itu semua malaikat-malaikat yang mengikut Lucifer, mungkin mereka semua bersyukur di depan Yesus. Dan Yesus mendekati tata daripada Lucifer, langsung dia rebut itu kunci Allah. Makanya kira baik Allah mengenapa terbelah dua, saudara, yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Sejak Yesus mati, tidak ada lagi pemisah antara kita dunia dengan surga. Lewat kematian Yesus, salib Yesus yang selalu saya katakan, dia adalah jembatan emas yang dapat membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan tidak lagi masuk dunia alam barzah, Hades, tidak, saudaraku. Waktu Yesus dia rebut itu kunci alam maut, genaplah Alkitab berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya! Sejak saat itulah yang tadi, tolong tampilkan ayat tadi cepat. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatnya udah dipotong sama Yesus, saudara. Sudah
ditawarkan racunnya, saudaraku. Makanya bagi orang Kristen dengar baik-baik, hidup bagi Kristus, mati adalah satu keuntungan. Haleluya! Dahsyat, saudara. Dahsyat. Dan yang kedua, waktu Yesus mati dan waktu dia mati, rohnya kemana? Dia masuk ke dalam dunia orang mati, saudaraku. Dia proklamirkan orang-orang yang mati dari zaman anak Nuh sampai saat itu zaman Yesus mati bangkit, saudara. Dia proklamirkan kepada roh-roh itu bahwa akulah Mesias, akulah Tuhan, akulah the Son of the Living God. Dia memproklamirkan, saudara. Dia bawa setengah orang-orang tawanan, ya, orang-orang yang percaya kepada Elohim di zaman purba. Dia bawa itu mereka semua, dia rampas para tawanan, dia pindahkan ke Paradise Firdaus. Makanya saudara ingat nggak waktu Yesus disalibkan, ada berapa orang yang ikut disalibkan pada waktu itu? Ada berapa orang? Cepat. Dua. Itu mereka penjahat, kriminal, dan memang hukumannya mati buat mereka, saudara. Tapi saudara jangan lupa, ada satu penjahat yang ikut disalibkan, yang di sebelah kanan dia bilang begini, Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau nanti datang sebagai raja. Di detik-detik terakhirnya, orang yang jahat itu yang harus terima hukuman mati, dia bertobat, dia percaya pada Yesus. Harusnya saudara, kalau ada kata saudara dan saya disalibkan bersama dengan Yesus, kita akan bilang begini, juru selamat, boro-boro juru selamat buat saya, buat dirinya sendiri nggak bisa, malah dia mati sama kayak kita, disalibkan. Itulah manusia dengan melihat kacamata manusia. Tapi orang ini beda. Walaupun dia tahu di sebelahnya ada Yesus yang ikut merasakan sengsara yang namanya salib, saudara. Justru imannya bertumbuh dan dia berkata, ingat akan aku ya Tuhan. Dia mengemis, dia memohon. Lalu Tuhan jawab apa sama dia? Hari ini juga, today, you and me, kau dan aku, ada di dalam Firdaus. Tidak disebutkan surga, Firdaus. Firdaus itu adalah bahasa Inggrisnya paradise. Paradise itu apa? Firdaus itu apa, saudaraku? Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu supaya saudara memahami dan mengerti. Saudara dibukakan pengertian. Firdaus itu dalam tempat penampungan sementara orang-orang yang percaya sejak zaman perjanjian baru ini, seperti saudara dan saya. Orang-orang yang setia, orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudaraku. Ketika dia mati, rohnya dibawa kemana? Firdaus. Jadi belum surga, saudara. Firdaus. Firdaus aja tempatnya begitu indah. Gimana surga? Yang di sana tidak ada ratap, tertakan, gigi, kesakitan. Saudara. Jadi, tapi kadang-kadang kalau kita kasih tahu sama cincin, pempek, opung-opung, opa-opa, oma-oma, kalau kita bilang opa, oma, nanti kalau percaya Yesus masuk Firdaus, mereka bingung, saudara. Ini ajaran apa lagi dia kan? Yang lebih gampang kita bilang begini, masuk surga yang opung, masuk surga yang opa, oma, cik, ya nggak salah juga. Ya, Firdaus itu apa? Surga. Tapi kalau kita mau belajar firman, Firdaus adalah tempat penampungan sementara roh orang yang mati di dalam Tuhan. Waktu Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dengar baik-baik apa yang terjadi, saudara. Waktu dia bangkit dari kematian, setelah dia rebut itu kunci al-maut dari Lucifer. Dan dia memproklamirkan seperti Soekarno-Hatta, ya, kami bangsa Indonesia menyatakan hari ini kami merdeka. Sama seperti Yesus memproklamirkan kepada dunia orang mati saat itu bahwa akulah Yesus sudah mati seperti domba
tanpa penumpang udara tidak ada pengampun. Jadi setan gak bisa lagi mendakwa saudara dan saya di hadapan Elohim. Betul, makanya kenapa dikatakan Yesus adalah penasehat yang ajaib. Yesus adalah perantara kita. Yes, apa maksudnya? Apa tujuannya? Ketika saudara dituduh, ketika saudara didakwa oleh setan, lalu tampil Yesus dan Yesus bilang, betul, dia berdosa, betul, dia lakukan yang gak baik. Tapi aku telah mati buat diri dia dan darahku telah membayar dosa-dosanya. Setan gak bisa apa-apa lagi. Makanya saya habis pikir, kalau saudara sudah kenal Yesus, saudara sudah tahu ini kebenaran. Karena satu lain sebab saudara kecewa, saudara ini itu loh saudara tinggalkan. Saya habis pikir. Maka dari itu saya doakan Bapak Ibu, bisakah hari ini, esok dan seterusnya sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Dan pada waktu dia bangkit, Alkitab bilang apa? Dia adalah buah sulung. Artinya buah sulung yang pertama. Berarti sebelumnya nggak ada Bapak Ibu. Dia bangkit, bukan lagi dia mati lagi, no. Beda, Lazarus dibangkitkan, nanti berapa tahun kemudian karena tua dia mati. Tapi kalau Yesus bangkit, apa yang terjadi? Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Ini saudara, ini puncaknya saudara. Tubuh kemuliaan yang tidak bisa lagi tua, yang tidak bisa lagi kena sakit penyakit, yang tidak bisa lagi mengalami kematian. Tubuh kemuliaan. Malaikat tidak punya tubuh kemuliaan. Malaikat itu adalah makhluk roh. Saya mau tahu, saya mau tanya, malaikat itu diciptakan oleh Elohim itu dari apa? Siapa yang bilang? Wow! Tadi bilang apa lah? Wow! Kita berikan tepuk tangan, haleluya! Alat? Nanti dapat hadiah gitar listrik ya satu ya. Ini gitar baru dibeli sama tim multimedia, tim musik saudara. Enggak, ini cuma guyon. Tapi berkat sebenarnya Tuhan akan berikan kepadamu. Kita berikan berkat. Betul saudara. Malaikat diciptakan dari api. Dan mereka tidak punya tubuh kemuliaan. Mereka roh. Tapi kita beda saudara. Saudara punya nanti. Makanya Yesus itu adalah yang pertama bangkit dari kematian. Dan dia mengenakan manusia, bukan manusia. Dia mengenakan tubuh, bukan tubuh yang fana, tapi tubuh kemuliaan. Itulah yang Tuhan mau kasih kepada kita. Makanya dia kan yang pertama nih bangkit dari kematian. Nah nanti, ketika nanti di akhir zaman, malaikat Mikael, malaikat Gabriel membunyikan sangkakala, trompet. Genaplah dalam 1 Tesalonika dikatakan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang dikubur, yang mungkin dikremasi atau segala macam, mereka akan bangkit dan terima tubuh kemuliaan. Mereka tadinya ada di mana rohnya? Di Firdaus. Jadi roh orang meninggal dalam Tuhan di Firdaus sekarang ini lagi sedang menanti hari kebangkitan kita, hari sangkakala itu. Wow, kalau saya mau cerita Bonono, satu hari satu malam gak habis tentang hal ini saudara. Patronnya siapa? Contohnya siapa? Yesus. Waktu dia bangkit dari kematian, dia mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak bisa binasa lagi. Dengan tubuh kemuliaan itulah nanti kita akan memerintah bersama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita berikan tepuk tangan. Hanya mereka yang namanya tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai namamu tercoret atau tidak ditulis atau terhilang dari sana. Saya tiba-tiba diingatkan peristiwa Nuh. Saudara, Nuh itu disuruh oleh Tuhan bangun Batra, satu kapal yang besar.
Karena waktu itu zaman purba Tuhan mau binasakan. Kenapa? Karena umat manusia hidupnya udah bertambah terus. Tapi saudara tahu nggak? Ada berapa orang yang selamat masuk ke Batra itu? Siapa yang tahu? 8 orang. Siapa yang tahu? Ada berapa orang? 3 orang. Baik. Ada berapa orang yang masuk ke dalam Batra yang selamat? Selamat dari air bah. 8. Ibu Nunu 8 Bu. Oh, 3 sama istrinya. Ya kalau gitu betul, nggak salah kalau begitu. Memang Bu Nunu pintar banget ya. Jawabnya kurang tepat, tapi alasannya tepat saudara ya. Maksudnya 3 orang itu bersama dengan istri-istrinya. Ya betul 8 ya. 3 dengan istri 6, dengan Nu dan istrinya 8. Kenapa yang lain enggak? Karena mereka nggak percaya dan mereka nggak percaya. Nuh selama berapa tahun dia bangun Batra itu? 120 tahun. Dia bangun Batra itu. Bayangkan teknologi zaman itu kan nggak seperti sekarang canggih ya. Mereka harus pakai ketok, pakai palu, ya belum ada paku. Mereka pakai mungkin lem apa dari apa yang kita nggak ngerti. Teknologi zaman purba saudaraku. Tapi akhirnya jadi itu Batra perahu yang besar. Tapi hanya 8 orang yang selamat. Dan saudara tahu nggak berapa tahun tuh bangun Batra itu? Sambil dia bangun, dia ngomong begini, ayo bertobat, Tuhan akan hukum dunia ini. Ketawa mereka. Apa yang dengerin celotehan si Nuh ini ya? Tuhan akan kirim hujan. Zaman itu belum ada hujan, mereka nggak tahu apa artinya hujan. Dan sampai detik Tuhan yang tutup pintu Batra itu, barulah Tuhan buka itu langit, robek itu langit, turunlah air dari langit, dan dari dalam bumi keluarlah air. Terlambat. Sama kan kayak kita zaman sekarang. Kita bilang sama anak kita bilang sama saudara kita bilang sama pasangan kita bilang sama orang tua kita, Mama, ayo percaya Yesus, terima Yesus. Zaman sekarang masih ngomongin agama. Zaman sekarang masih ngomongin Yesus. Mana Yesus? Kalau Yesus ada, kenapa hidup saya susah? Kalau Yesus ada, kenapa saya mengalami sakit penyakit? Ya mana saudara? Dengar. Tapi bagi saudara yang percaya, pegang itu sampai nafasmu yang terakhir, maka satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam Firdaus. Nanti ketika Dia datang kedua kali sebagai Raja, engkau akan dibangkitkan dan terima tubuh kemuliaan. Kita berikan kemuliaan. Yesus bangkit, dan yang terakhir Dia bangkit dari kematian. Yang tadi Bu Nunu singer dan pemusik mainkan lagu. Sebab Dia hidup. Maksudnya apa? Sebab Dia sudah bangkit dari kematian, maka ada hari esok. Indah banget saudara. Kita berpegang berharap kepada bukan Tuhan yang mati. Betul Dia udah mati di atas kayu salib. Tapi saudara harus tahu hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Karena Dia bangkit dari kematian, Dia kalahkan maut. Karena Dia sudah bangkit dari kematian, hari ini yang kita peringati, maka ada harapan buat kita. Ada hari esok buat kita. Kita bukan mengikuti Tuhan yang udah mati, tidak. Kita mengikuti percaya Tuhan yang sudah mengalahkan kematian, yang sudah mengalahkan maut, saudara. Maukah engkau pagi hari ini sekali lagi terima Dia, pegang tangannya baik-baik, ikuti Dia, saudara, karena Dia sudah bangkit untuk saudara dan saya. Haleluya. Maukah engkau pagi hari ini? Mungkin engkau tertati-tati,
Mungkin engkau galami beban pergumulan yang amat sangat berat. Mungkin engkau ditinggalkan oleh banyak orang. Ada banyak anak gak peduli sama kita, ada banyak pasangan gak peduli sama kita lagi. Ada banyak ini, ada banyak itu, sehingga saudara berkata, oh kalau begini saya mau bunuh diri aja. Itu bodoh. Itu perkataan bodoh. Itu perkataan yang saudara sudah mulai diintimidasi oleh suara setan. Saudara harus bangkit dan bilang begini, iya, ada masalah tanda pergumulan berat, gak berat. Tapi saya punya Yesus yang sudah mengalahkan masalah. Saya punya Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Saya punya Yesus yang sudah bangkit. Saya punya Yesus karena dia bangkit, dia hidup. Karena dia hidup, maka ada pengharapan buat saya. Maka ada pertolongan buat saya. Maka ada mujizat buat saya. Maka ada hari esok buat saya. Kita berikan tepuk tangan. Di depan kita ada perjamuan. Ingat, ketika engkau angkat ini perjamuan, kita ingat pengorbanannya. Dan 4 sehat 5 sempurna. Kita ingat pengorbanannya dan kita ingat dia sudah bangkit dari kematian. Makanya dia dapat berkata, mari datang kepadaku, engkau semua yang letih lesu beban berat. Aku yang sudah mengalahkan maut, aku yang sudah bangkit dari kematian. Aku akan memberikan hari esok yang penuh harapan kepadamu. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Ketika saudara dengar khotbah ini, apakah saudara mau kecewa lagi dengan Tuhan? Ketika saudara dengar khotbah saya pagi ini, apakah saudara mau lagi tinggalkan Tuhan? Kalau itu terjadi, saya tak bisa ngomong apa-apa. Karena keputusan ada di tangan saudara. Kita diciptakan bukan seperti robot. Kita diciptakan oleh Tuhan lewat Adam dan Hawa, diberikan kehendak bebas untuk memilih. Makanya selalu saya katakan, keselamatan pribadi gak bisa dibonceng. Gak bisa saudara. Kita cuma hanya bisa mendoakan anak kita, mendoakan si A si B, tapi keselamatan pribadi. Ya, tapi hari ini saya mau katakan, selagi kita masih hidup, ketika engkau dengar khotbah saya pagi ini, adakah di antara saudara yang kecewa mau tinggalkan Tuhan? Adakah di antara saudara yang bilang begini, gereja lagi, Justru gereja adalah rumah Tuhan di bumi. Itu adalah persiapan buat saudara untuk masuk rumah Tuhan nanti, Yerusalem baru. Mau saudara kecewa tinggalkan Tuhan? Kalau itu terjadi dan itu pilihan saudara, saya gembala jemaat hanya bisa mendoakan. Tapi doa saya pagi ini, bisakah kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Berikan tepuk tangan. Sekalipun ada tantangan masalah, ekonomi sulit, tapi percayalah, sebab dia bangkit dari kematian, sebab dia hidup, maka ada hari esok. Saya bayar dengan kesaksian orang-orang yang alami pertolongan dari Tuhan. Mari pagi ini di depan kita ada perjamuan. Saya undang kalian musik, pujian, naik ke atas dulu. Oh haleluya, terima kasih kau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik. Siapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih.
mempermuliakan tubuh dan darah Yesus. Kalau sebentar kami mau makan minum perjamuan, terima kasih Tuhan. Perjamuan ini mengingatkan kami, membawa kami ke 2026 tahun yang lalu. Ketika Engkau bergumul di Taman Getsemani, ketika Engkau pikul salib Via Dolorosa, dan akhirnya Engkau disalibkan di atas bukit Golgota Kalvari. Dan Engkau mati, tapi 3 hari kemudian Engkau bangkit. Engkau mengalahkan maut, kunci alam maut Engkau rebut, dan Engkau memberikan bukti nyata bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kata orang, bukan berita hoax, tapi bukti nyata. Ada banyak saksi dan sejarah bisa membuktikan Engkau mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang terpuruk. Mungkin hari-hari ini umatmu ada yang sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Tapi lewat perjamuan ini Tuhan mengingatkan kami, mentransfer kami kuasa kebangkitan Tuhan, yang dimana orang berkata, sebab Engkau hidup maka ada hari esok, ada pengharapan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada pembelaan dari Tuhan, ada berkat yang akan mencukupi kebutuhan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami hamba-Mu akan melayani Pak Yongki, Pak Ramlan, Pak Yopi. Ampuni mereka kalau ada salah dosa. Tuhan layakkan kami, Tuhan layakkan hamba-Mu. Hamba-Mu juga gak lebih benar, gak lebih baik dari orang lain. Tapi hari ini di depan perjamuan ini kami memohon belas kasih-Mu, kami memohon anugerah-Mu, dan Tuhan layakkan kami. Terlebih umat-Mu yang akan terima perjamuan, Engkau juga layakkan, Engkau juga ampuni, pulihkan hidupnya. Bahkan doa hamba setiap kali naik kami makan minum perjamuan, biarlah umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Yang sakit terima pemulihan kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang sedih hati terima penghiburan. Dan kami dapat berkata, sebab Engkau hidup maka ada hari esok buat kami. Terima kasih. Rapi perjamuan ini Tuhan, ketika kami makan minum mendatangkan berkat Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami siap.
Dan Tuhan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan."
minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk. Terpujilah Tuhan Yesus. mengucapkan terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu buat setiap kami ya Bapa. Tuhan
Tuhan, pengorbananmu begitu besar Tuhan, karyamu begitu besar Tuhan, dan berarti buat hidup kami Tuhan. Kalau Kau tidak berkorban buat kami Tuhan Yesus, kami tidak ada sampai saat ini Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada pujian ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya itu dapat kami naikkan Tuhan sebagai ucapan terima kasih Tuhan kepadamu Bapa. Tuhan terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Kami saat pagi ini mengerti kembali Tuhan akan pengorbanan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan, lewat pemberitaan daripada firman-Mu ya Bapa. Tuhan biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami, dan percaya Tuhan bahwa Kau adalah juru selamat kami yang hidup Tuhan. Oh terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang Kau telah tabungkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan itu menjadi pegangan hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan, tidak suatu kebetulan, tapi itu semua karena rencana-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus sebagai umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, Kau sudah mati buat kami, Kau telah bangkit kembali buat kami Bapa. Kau hidup buat kami Tuhan Yesus, dan kami percaya hari ini juga Tuhan, segala masalah kami, segala penyakit kami Tuhan, Engkau sudah kubur Tuhan. Oh kami sudah bangkit dan kami memperoleh kemenangan yang luar biasa daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk. Setiap kali kalau saya mimpin lagu pujian ini, saya sangat tersentuh saudara, dengan kata-katanya sangat indah. Terpujilah Tuhan Yesus. Lagu ini saya dapat ketika saya melayani satu gereja, dan ketika WLC menyanyikan lagu pujian ini, saya menangis kayak anak kecil di depan, di bangku tempat duduk di depan saudara. Saya rasakan pujian ini sangat menyentuh hati jiwa saya. Maka dari itu saya rindu nyanyikan lagu ini supaya menjadi berkat buat kita semua. Nah saudaraku, Yesus mati bangkit, 40 hari kemudian dia baru naik ke surga. Ya, 40 hari kemudian. Yang nanti kita akan peringati hari kenaikan Yesus. Ya. Nah kita akan undang hambanya Ibu Monique Rizker. Nah dia akan hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus 40 hari kemudian ya. Itu saya nggak tahu tanggal berapa itu. Nanti kita adakan ibadah spesial, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita akan undang Ibu Monique. Nah Bapak Ibu, nanti flyernya kami buat. Bapak Ibu, ini kesempatan kita untuk membawa teman, sahabat, saudara, siapapun ya. Bagi mereka yang belum pernah ketemu Ibu Monique secara fisik, nah silakan, nanti dia akan datang ya. Kita doakan, karena memang Ibu Monique ini sekarang dalam tanda petik gak disukai dalam tanda petik oleh orang-orang mereka yang gak senang sama Israel, gak senang sama Amerika atau orang ya kan. Itu gak apa-apa, itu kan mereka, itu urusan mereka sekarang. Nah, kita doakan supaya Ibu Monique bisa hadir nanti pada hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah setelah itu ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita adakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saudara catat baik-baik, jangan sampai engkau abaikan saudara. Karena itu puncak Tuhan akan melawan, akan mencurahkan berkat kuasa Rohnya kepada kita. Ya, itu saja kurang lebih yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Saya serahkan kepada. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan-Nya. Diberkati oleh firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu sekalian. Ya luar biasa ya. Kita diteguhkan kembali ya. Bahkan iman kita terus on fire ya. Bahwa kita punya Allah yang hidup. Sebelum kita mendengarkan warta, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Kita mau menyapa. Tidak ada. Oh iya. Mari kita mendengarkan pengumuman minggu ini. April 2026 akan dilakukan 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan juga 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnian ST
27. Diharapkan seluruh jemaat dapat ikut dan rasakan lawatan Tuhan dalam berbagai trik ini. Maka dari itu, panitia mengimbau agar saudara-saudara sekalian dapat menabung mulai dari sekarang ke bendahara panitia kita. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Rinca ataupun Ibu Diana. Fire of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang di GBI Menara Serpong. Yang berulang tahun pada minggu ini, 30 Maret 2026 adalah Pak Andri. Selamat ulang tahun untuk Pak Andri, Tuhan Yesus memberkati. Tim kebersihan minggu ini, Sabtu 11 April 2026 akan dilakukan oleh tim Next Year. Ya, sekian dan terima kasih atas wartanya dari tim multimedia. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita persiapkan persembahan perpuluhan dan persembahan yang pertama untuk hamba Tuhan, persembahan yang kedua untuk kebutuhan gereja. Saya minta tolong Bapak Gembala doa untuk persembahan. Puji Tuhan, boleh saya minta kita panggil sekali lagi Bapak Ibu, persembahan yang saudara mau tabur, saudara pegang baik-baik. Dan saya percaya saudara sudah mendoakan itu dari rumah dan saudara persiapkan itu. Dan kita melakukan ini karena kita tahu kita melakukan karena sesuai dengan firman yang dikatakan kepada kita. Beri, maka engkau akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang dikerjakan, yang luber pun tak perlu. Ukuran yang kau pakai akan diberikan kepadamu. Beri dan engkau akan diberi. Mari kita sehati sepakat kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau ini waktu ini tiba bagian kami untuk kami memberi, untuk kami menabur, bahkan untuk kami mengembalikan perpuluhan. Semua ini kita lakukan tanpa dengan paksaan. Karena kami tahu bahwa itu yang firman Allah katakan, ketika kami mengembalikan perpuluhan, maka janji Tuhan akan bukakan tingkap langit di surga, curahkan berkat, dan belalang-belalang yang suka mengganggu pundi-pundi kami, mengganggu kesehatan kami selama ini dapat dihardik, dapat dihancurkan. Bahkan belalang-belalang yang suka mengganggu mata pencarian kami, pendapatan kami tidak ada yang bocor. Oleh karena itu kami akan lakukan firman Tuhan. Dan Tuhan tahu kami memberi bukan dari kelebihan, tapi kami memberi menabur karena kami tahu Tuhan yang telah terlebih dahulu yang memberkati kami. Dan kunci berkat ketika kami memberi, ketika kami menabur dan kami mengembalikan perpuluhan. Terima kasih Tuhan, doa hamba-Mu berkati jemaat-Mu yang hadir pagi ini, yang sebentar akan menabur memberi. Terjadi terobosan dalam keuangan kami, dalam finansial kami, dalam mata pencarian kami maupun anak-anak kami yang bekerja maupun yang sekolah. Terjadi terobosan di bulan April ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan sekali lagi, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nanti yang bertugas Riri ya, sama Pak Labong ya. Riri yang pertama, Pak Labong yang kedua. Kita mau naikkan pujian. Dia mati bagiku, tapi dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati
jam 7 malam. Mari kita angkat tangan kita mau bersyukur bahwa Dia Yesus yang kita sembah hidup mengalami dan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkarya hebat buat kami. Engkau tinggalkan segala-galanya, bahkan Engkau berkorban mati buat kami untuk menyelamatkan hidup kami. Tuhan Yesus, tidak dapat kami balas kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa di dalam hidup kami. Satu yang kami minta, biarlah Tuhan hati kami tetap mengasihi Engkau apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami mau berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati dalam setiap usaha pekerjaannya, Engkau memberkati dalam rumah tangganya Tuhan. Bahkan Engkau mendengar dan menjawab setiap seruan doa-doanya ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan keperluan kami percaya Engkau sediakan, Engkau padamkan Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan daripada Engkau. Kami yang datang dengan beban berat, kami pulang dengan kelegaan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik WL Singer, tim musik Asia Kolektan LCD, semuanya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Apa yang ditanggung di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ajar umat-Mu untuk lebih setia mengiring Engkau. Ajar umat-Mu untuk lebih cinta Engkau Tuhan. Sebab jauh sebelum kami mengasihi Engkau, Engkau terlebih dahulu mengasihi akan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, Kau menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi di bangsa kami Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Tangerang Tuhan, dengan berkat-berkat yang melimpah. Berkati presiden kami Prabowo dan Gibran. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Andri maju ke depan. Kalau ada di antara saudara yang berulang tahun minggu ini, boleh maju ke depan, jangan malu, supaya saudara terima berkat. Boleh berlutut. Mari arahkan tangan kita semua ke depan, karena saudara kita Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Sambil tangan diangkat menengadah kepada Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Tuhan kalau di minggu ini saudara kami
Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi dan menjadi harapan doa kami semua. Biar Tuhan memberkati Pak Andri, berkati keluarga rumah tangga, istri, anak, mantu dan cucunya Tuhan, bahkan calon cucu, supaya semua Tuhan yang atur, Tuhan yang ambil alih, dan berkat dahsyat turun dalam kehidupannya. Dan kami sepakat mendoakan ya supaya kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan anugerah belas kasih Tuhan turun atas hidupnya. Dan hamba-Mu ya Allah ya Bapak, memberkati Bapak Adrianus Abraham dalam nama Yesus. Terima berkat yang baru di hari ulang tahun-Mu, di tangan kiri-Mu kesehatan, umur panjang, di tangan kanan-Mu kekayaan dan kehormatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai hidup-Mu menjadi saluran berkat buat banyak-banyak orang, dan Engkau semakin cinta Tuhan, semakin rindu terus melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Dan mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita, wajah kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita pulang, saudara sudah terima doa, saudara sudah didengar oleh Tuhan. Dan sekali lagi terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi pas pribadi. 1 bulan ke depan, di bulan April ini, apa yang kita kami memakai Tuhan sediakan, bahkan Tuhan lebihkan, bahkan Tuhan buat saudara semakin naik bukannya turun. Saudara akan semakin dipercayakan untuk mengelola berkat-berkat dari Tuhan. Dan sesungguhnya bukan kita mengejar berkat, tapi berkat mendatangi kita. Dan bawalah pulang berkat ini mengucapkan syukur. Dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan 1 bulan ini para bahaya, musibah, kecelakaan, atau niat jahat orang tertentu. Tuhan lalukan dari hadapan-Mu, bahkan dari sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat dalam porsi, berkat kejamuan, berkat di ibadah raya di awal minggu bulan April ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama kata